Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali di dalam mata pelajaran seni budaya untuk kelas 7. Jadi di dalam mata pelajaran seni budaya ada beberapa hal nanti yang akan Bapak jelaskan untuk materi kita pada hari ini. Jadi sebelum lebih lanjut, alangkah baiknya sebelum kita mulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa sejenak terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini kita mulai untuk masuk ke materi seni budaya. Materi pertama yang akan kita pelajari adalah menggambar flora, fauna, dan alam benda. Mungkin untuk kalian semua di SD sudah ada pelajaran tentang menggambar, baik itu gambar flora, fauna, dan alam benda. Dan kalian juga tahu apa yang dimaksud dengan flora, fauna, dan alam benda. Flora itu tumbuhan, fauna itu sama dengan hewan atau binatang, dan alam benda itu adalah benda-benda yang ada di sekitar kita. Itu dia. Oke. Selanjutnya adalah penta konsep dari materi menggambar flora, fauna, dan alam benda. Baik, konsep yang pertama itu adalah konsep menggambar flora, fauna, dan alam benda. Konsep yang kedua, bahan, alat, dan teknik menggambar. Yang ketiga, unsur-unsur di dalam menggambar. Yang keempat, prinsip-prinsip menggambar. Yang terakhir, bagaimana prosedur menggambar flora, fauna, dan alam benda. Konsep menggambar flora, fauna, dan alam benda ini ada dua. Yang pertama, melibatkan koordinasi penglihatan dan gerak tangan yang halus dan terukur. Yang pertama. Yang kedua, alam benda. Istilah yang digunakan untuk menamai suatu benda yang memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi, atau benda yang memiliki ruang. Itu konsep menggambar flora, fauna, dan alam benda. Jadi menggambar flora, fauna, dan alam benda adalah perwujudan suatu gagasan berdasarkan objek flora, fauna, dan alam benda di atas bidang dengan media dan prinsip tertentu. Itu dia yang dikatakan menggambar flora, fauna, dan alam benda. Selanjutnya adalah bahan dan alat untuk menggambar. Ya, yang pertama bahan atau bidang gambar. Itu ada kertas, karton, kanvas. Ya, kertas, karton, atau sejenisnya dengan satu warna dasar atau polos. Nah, mungkin kalian sudah pernah belajar menggambar di kertas, karton, ataupun menggunakan kanvas. Itu yang pertama, bahan yang digunakan untuk menggambar. Yang kedua, alat untuk membuat bentuk pada bidang. Nah, ya, yang pertama
yaitu ada kuas, palet, pena, pensil warna yang digunakan sesuai dengan kebutuhan. Itu dia. Nah, yang selanjutnya adalah teknik-teknik yang digunakan di dalam menggambar. Silakan diperhatikan. Ya, yang pertama ada namanya teknik arsir, yaitu menggunakan unsur garis yang disejajarkan atau dipersilangkan. Pensil harus runcing dan digunakan dalam posisi tegak. Nah, coba kalian perhatikan di gambar ya. Ada arsir horizontal, ada arsir diagonal, ada arsir vertikal, ada arsir silang horizontal dan vertikal. Bisa kalian perhatikan di sini. Oke, yang kedua ada teknik dusel, yaitu menggunakan goresan pensil gambar dengan posisi ring atau rebah dalam membentuk objek gambar. Coba kalian perhatikan di sini gambarnya. Ya, itu untuk teknik dusel. Yang ketiga adalah teknik pointillis, yaitu menggunakan unsur titik atau poin sebagai pembentuk objek gambar. Teknik ini memerlukan waktu yang sangat lama, sehingga dibutuhkan kesabaran yang tinggi. Namun hasilnya sangat memuaskan dan artistik. Itu teknik pointillis. Ya, bisa sini kalian perhatikan ada titik-titik yang menjadi pembentuk objek gambar. Yang keempat adalah teknik akuarel, yaitu menggunakan cat air atau tinta gambar secara langsung. Perhatikan gambarnya. Yang kelima adalah teknik plakat, menggunakan bahan cat air, cat akrilik atau cat minyak dengan sapuan yang tebal sehingga menutupi semua bidang gambar. Perhatikan gambarnya. Nah, itu tadi adalah teknik-teknik menggambar. Selanjutnya adalah unsur-unsur di dalam menggambar. Oke, yang pertama unsurnya adalah titik. Ya, titik itu unsur yang pertama. Yang kedua adalah garis. Ya, baik garis horizontal, vertikal. Yang ketiga adalah bentuk. Nah, sini bisa diperhatikan bentuk ya. Yang keempat adalah bidang. Itu unsur-unsur di dalam menggambar. Nah, selanjutnya adalah warna, juga menjadi unsur di dalam menggambar. Mungkin tekstur, ya, bagaimana tekstur atau bentuk benda yang akan digambar, bagaimana mengetahuinya. Yang terakhir adalah kelap terangnya dari gambar yang akan kita buat. Ya, langkah-langkah menggambar flora, fauna, dan alam benda. Ya, apa hal-hal yang perlu dilakukan sebelum kita menggambar. Yang pertama ada namanya pengamatan. Berarti kita harus mengamati terlebih dahulu objek apa yang akan kita gambar. Apakah itu flora, fauna, dan alam benda. Setelah kita mengetahui benda yang akan kita gambar, baru kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu pembuatan sketsa atau gambar awal. Ya, dari benda yang sudah kita jadikan atau kita ambil sebagai objek untuk kita gambar. Itu yang kedua tadi, pembuatan sketsa. Yang ketiga adalah pencahayaan gelap terang. Ya, memberikan pencahayaan gelap terang biar benda yang kita gambar itu jelas. Ya, oke, yang ketiga. Yang keempat, langkah-langkah menggambar flora dan fauna dan alam benda adalah pewarnaan. Ya, di dalam pewarnaan ini ada beberapa yang bisa
untuk melakukan pewarnaan. Yang pertama mungkin menggunakan cat air, cat akrilik, cat minyak, ya, krayon, ataupun mungkin spidol warna bisa digunakan untuk pewarnaan gambar. Yang terakhir adalah tahap penyelesaian akhir dari gambar yang kita buat. Dah, itu materi untuk pertemuan kali ini. Ya, nanti setelah ini akan ada penugasan untuk kalian semua. Dan sampai di sini Bapak ucapkan terima kasih. Ya, terima kasih untuk kalian semua, agar kalian bisa memahami materi yang Bapak sampaikan ini dengan baik dan benar. Dan satu lagi, pada kalian semua mohon sekiranya channel ini untuk di subscribe dan di like, karena sangat menentukan untuk kemajuan bangsa dan negara kita. Oke, mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan untuk materi selanjutnya bisa kita bertemu kembali. Dan saya sudah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.